kasih Bapak Hasim. Tuh maklum. Alta Sati, Sumegi. Rumenai. Wangunan Kelung. Iya, Sati. Iya. Iya. Tabur, tabur. Mas Arif dan juga ada Pak Asim sebagai Ketua Dewan Penasehat dan juga dia ada jadi beberapa pengurus. Selanjutnya semoga tempat sejarah ini kita akan gabung sejarah di 2024 nanti. 2024! 2024! Terima kasih. Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Waktu dan tempat disilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu rahayu, salam sejahtera pada semua. Bapak Imanuel Ebenezer selaku Ketua Umum, dulu namanya Joko Mania, sekarang Prabowo 08, yang saya hormati, saya banggakan. Pada Sekjen Pak Ahmad Ghazali Harahap, yang saya juga banggakan dan saya hormati. Kepada Aris Marsudianto, kawan lama dan sekarang sudah didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina. Saya Ketua Dewan Penasehat. Terima kasih. Tadi sempat, ya, terima kasih. Kawan lama Pak Sofyan Yaakob, Pak Simpson, kawan-kawan semuanya, Pak Jimmy, Pak Lapa, Pak Jokowi bayangan, yang Pak David ya, ibu-ibu, adik-adik saya bangga dan saya hormati. Sungguh-sungguh saya terharu, saya merinding terharu dengan sambutan yang luar biasa. Pertama-tama sambutan dari ibu-ibu, bapak-bapak dari Joko Mania yang dulu lawan saya, terus saja lawan kami. Namun hari ini kita bersatu, rekonsiliasi luar biasa. Saya kira Tuhan yang Maha Kuasa yang ciptakan ini semuanya. Saya juga terus terang aja sangat terharu dan merinding juga lihat sambutan dari pasukan dari Minahasa yang menari Cakalele. Saya sudah 50 tahun sudah kenal, sudah tahu tarian karena ibu saya kan dari Lamongan, Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, ini suatu hal yang luar biasa karena tarian ini adalah tarian perang. Ini sambutan tarian perang tradisi Minahasa yang luar biasa dan mulia. Tapi dalam hal ini saya mau katakan bahwa sesungguhnya Pak Prabowo membawa damai, bukan perang, saudara-saudara. Dia pemersatu bangsa karena dia tahu penderitaan akibat dari perang itu bagaimana. Dia cerita sama saya, dia 5 kali dia ucapkan 2 syahadat karena 5 kali hampir mati. Dia yakin 5 kali sudah mau mati. Dan dia doakan supaya dia diterima di sorga di atas oleh Bapak Sorgawi.
Saya orang Kristen, kakak saya Islam, di keluarga kami memang berbini tunggal ika dari awal. Kakak kami Katolik, saya Protestan. Kakak saya Muslim. Tapi bagi kami tidak ada masalah. Karena kami keluarga berbini tunggal ika, keluarga Pancasila yang sejati. Waktu ibu kami menikah dengan ayah kami, ibu kami tidak dipaksa untuk ganti agama. Ibu kami lahir sebagai orang Kristen Protestan dan meninggal dan dibumikan dan dimakamkan sebagai orang Kristen Protestan. Yang pimpin upacara itu kakak saya, Haji Prabowo Subianto. Itu keluarga kami. Itu yang saya mau sampaikan. Penghargaan setinggi-tingginya Pak Noel, Pak Ahmad Ghazali, kawan-kawan semuanya. Karena kita sekarang bersatu, dan saya mau sharing beberapa hal sebetulnya. Kenapa Joko Mania sekarang berganti nama jadi Prabowo Mania 08? Kenapa memutuskan suatu keputusan yang tepat? Karena yang pertama adalah Prabowo adalah pelindung Pancasila. Prabowo hampir mati 5 kali dan sudah berapa waktu itu 20 tahun lebih sebagai prajurit TNI. Sumpahnya, kalau nggak salah Pak Sofyan ya, sumpahnya untuk membela NKRI, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sumpah prajurit kalau tidak salah. Dan Sabta Marga. Dan sudah terbukti. Dan sebagai pemersatu bangsa, kenapa dia diterima dan dia menerima tawaran dari Pak Jokowi untuk masuk pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan? Karena begitu cinta Prabowo akan NKRI, cinta untuk negara dan bangsa Indonesia. Dia cerita sama saya, dia ambil keputusan yang berat. Karena dia tahu bahwa mungkin lebih separuh dari pendukungnya akan menolak dan akan keluar. Tidak akan mendukung dia lagi. Dia sadar itu. Tapi dia lebih cinta negara Indonesia, Republik Indonesia. Dia lebih cinta Pancasila. Dia mencinta dengan Undang-Undang Dasar. Dan karena itu dia memutuskan untuk gabung dengan Pak Jokowi sebagai pemerintah. Saudara-saudara, alasan pertama, kenapa pilihan kalian adalah pilihan yang tepat. Pertama, membela Pancasila. Kedua, kejujurannya. Saya sudah cerita kalau nggak salah dengan Pak Noel minggu lalu. Kita waktu itu makan bersama. Pak Noel juga kaget, saya kira. 3 minggu lalu, Pak Prabowo bikin acara di Kartanegara yang datang 25 orang. Tim inti, saya diundang, Pak Kobalan juga diundang. Saya nggak tahu Pak Anies juga hadir ya. Dia cerita dengan kami, sama kami. Dia bertemu dengan perusahaan asing, perusahaan mobil asing. Saya cerita ya sama Pak Noel. Ini 3 minggu lalu, Pak Prabowo atau sebulan lalu, Pak Prabowo menerima delegasi rombongan dari perusahaan mobil asing. Saya tidak mau sebut namanya. Mereknya di mana-mana di kota Jakarta. Prabowo baru mencantangkan dan meluncurkan suatu program nasional mobil kendaraan taktis, rantis. Saya kira Pak Sofyan dan Pak Simpson tahu rantis. Saya juga baru tahu rantis itu. Itu namanya Maung. Dari bahasa Sunda. Pak Prabowo usulkan dan Pak Jokowi setujui nama dari bahasa Sunda untuk jadi kendaraan rantis TNI. Itu namanya Maung. Pak Prabowo punya obsesi dari awal, dari dulu. Kalau Pak Habibie menciptakan pesawat terbang, Pak Prabowo mau wujudkan cita-cita kita semua untuk mobil nasional yang bisa betul-betul nasional, ya bukan
jiplakan dari luar negeri. Ya, ganti nama, ganti merek, itu kan sudah biasa itu. Tapi betul-betul dengan kandungan lokal yang tinggi dan sebulan lalu sudah mencapai 72%. 72%. Tinggal nanti mesin dibuat di Indonesia, di Bandung. Dan sekarang sedang negosiasi, bulan lalu sedang negosiasi dengan perusahaan Korea namanya Sangyong, agar mesin mereka yang sebetulnya adalah rancangan desain dari perusahaan Mercedes dari Jerman, agar mesin itu dibuat nanti di Indonesia, mungkin di Bandung, dipindah oleh Pindad. Nah, saudara-saudara, yang menjadi suatu kejutan adalah suatu perusahaan asing lewat agennya orang Indonesia. Saya nggak usah sebut namanya, tapi saya kenal dia juga. Datang dengan proposal agar program Maung itu tidak jadi. Program Maung itu batal. Diganti dengan program impor mobil dari luar negeri. Daripada 5.000 unit yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, direncanakan dan disetujui Pak Jokowi, perusahaan asing ini menawarkan 2.500 unit, separuh yang sudah disetujui. Karena mereka tahu anggaran sudah ada, Menteri Keuangan sudah setuju. Dan dalam proposal mereka ada fee. Ada fee, saya kira semua sudah tahu. Fee itu apa? Fee itu ada sogokan. Uang sogokan untuk pribadi Prabowo. Fee-nya 16%. 16% yaitu hitung-hitung 652 miliar. Betul ya? Oh sorry, salah. 654 miliar rupiah. Ini bukan juta atau apa atau ribu rupiah. 654 miliar. Pak Prabowo cerita ya guyon juga. Joke. Beberapa saat, beberapa detik hatinya tergerak. Wah, ini dana kampanye sudah terjawab. Kalau saya terima dana kampanye kan sudah gak masalah lagi. Itu mungkin berlangsung 2-3 detik. Tapi mungkin detik keempat Pak Noel, dia ingat cita-cita dia. Dia ingat janji pada dirinya agar ada mobil nasional dibuat oleh putra-putri Indonesia yang menciptakan lapangan kerja di Indonesia dan mengurangi ketergantungan kita pada luar negeri di Indonesia. Itu adalah janji dia pada diri sendiri dan pada bangsa Indonesia. Dan dia joke sama kami. Setiap pagi saya cukur, saya lihat wajah saya di cermin, di kaca, dia lihat muka sendiri. Dan kalau dia betul-betul tergoda dengan uang haram yang diajukan Fiat itu, dia adalah pengkhianat bangsa. Dia adalah pengkhianat bangsa. Dan dia tidak bisa lihat wajah diri sendiri. Mulai dari situ. Maka dia senyum sama kita, harus sopan kan. Dengan setan-setan juga kita mungkin harus sopan ya. Tapi tegas. Senyum-senyum dia bilang terima kasih, tapi tidak bisa disetujui. Justru setelah itu dia panggil dirjennya, salah satu dirjennya. Sekarang kita ajukan pemerintah Menteri Keuangan 10.000 unit rantis, bukan 5.000, dibuat di Indonesia, dibuat di Bandung atau tempat-tempat lain. Saudara-saudara, Pak Noel, Pak Ghazali, berarti apa? Berarti saudara-saudara, berarti kalian bisa tenang. Bisa tenang karena Prabowo Subianto akan menjaga dompet-dompetmu. Dia akan menjaga uangmu. Dia akan menjaga anggaran kita semua. Kita tidak perlu cemas lagi bahwa karena dia dengan dia
itu uang kita selamat, saudara-saudara. Saya bisa berjam-jam ya dengan contoh-contoh seperti ini. 3 tahun lalu, mungkin saya sudah cerita sama Pak Noel juga. Banyak orang tidak tahu, sedikit yang tahu. Dia baru 2 bulan dari menteri. Dia harus tanda tangani kontrak-kontrak pengadaan senjata 51 triliun. 51 triliun nilai kontrak-kontrak yang dia sebagai Menteri Pertahanan harus tanda tangani. Seolah-olah harus tanda tangani. Dia pelajari. Dan saya termasuk yang lapor ke dia. Kontrak-kontrak yang konyol, kontrak-kontrak yang haram, kontrak-kontrak yang korupsi. Dan saudara-saudara, korupsi yang dia hadapi itu gila-gilaan itu. Sampai saya nggak percaya itu. Sampai asisten saya kumpulannya juga nggak percaya. Gila-gilaan markupnya. Ada satu kontrak, markupnya 1.250%. Mungkin kaget ya. Saya juga kaget, nggak percaya. Saya sudah tahu ada korupsi. Tapi saya juga baru tahu, dan Prabowo juga baru tahu, korupsi sudah gila-gilaan di negara kita ini. Di kementeriannya, saya nggak usah sebut ya kementerian lain. Saya nggak usah sebut karena saya tidak tahu. Tapi yang itu saya tahu, dan Prabowo tahu, dan saya termasuk yang beritahu Prabowo. Satu kontrak 1.250%. Ada kontrak lain Pak Prabowo cerita 600%, ada 300%, ada 100% ini dan itu dan sebagainya. Saudara-saudara, karena waktunya sudah mepet, 31 Desember Prabowo harus tekan. Dia putuskan tidak tanda tangani. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai 51%. Langsung 51 triliun. Pak Sofyan, Pak Simpson, kakak saya sudah selamatkan untuk rakyat Indonesia minimal 15-20 triliun rupiah dari korupsi, saudara-saudara. Saya saksi hidup. Itu hanya waktu itu saja. Dan saya tahu banyak orang kecewa dan marah sama dia. Saya tahu itu. Sampai kakak saya bilang, Sim, dalam bahasa Inggris dia bilang, karena kami dari dulu bahasa Inggris luar negeri. Dia bilang saat ini banyak orang yang benci sama saya. Banyak orang benci sama saya. Dia cerita sama saya 4 mata. Banyak orang benci sama saya. Karena saya mengganggu mereka, saya mengganggu kejahatan mereka, dan saya menghambat kejahatan mereka. Saudara-saudara, banyak setan-setan di bumi Indonesia ini. Dan saya mau katakan juga bahwa Pak Prabowo yakin bahwa Pak Jokowi tidak terlibat dengan korupsi itu. Pak Prabowo cerita, lapor ke Pak Jokowi bilang, lanjutkan, berantas korupsi di Kementerian Lo. Kenapa? Saya lihat ya, sinergi antara beliau berdua. Kenapa begitu dekat ya? Karena ternyata kerjasama luar biasa. Pak Prabowo sudah menjalankan amanah dari Pak Jokowi agar memberantas korupsi di kementeriannya, Kementerian Pertahanan. Dan Pak Prabowo sudah pada 3 bulan dia menjabat sudah melakukan itu. Saudara-saudara, Pak Noel, Pak Ahmad Ghazali, kawan-kawan, kejujuran Prabowo tidak diragukan lagi. Kalau dia mencari uang, gampang sekali.
Pak Noel, gampang sekali. Kalau mau cari uang dari 51 triliun, gampang sekali. Minta 10%, berapa Pak Sofyan dari 51 triliun? 5 triliun. Pak Prabowo ngedip-ngedip mata, pasti rekanan orang kasih, betul? Ngedip mata, minta 20%, ngedip mata, sudah pasti 10 triliun. Tidak, Pak Noel, Pak Muhammad Ghazali, Pak Prabowo tidak. Dan Pak Prabowo di backup, didukung Pak Jokowi. Selama 3 tahun ini didukung terus. Dan setiap kali Pak Prabowo lapor. Dan di backup, dan didukung Pak Jokowi. Saya kira luar biasa. Saudara-saudara, uang kita akan selamat, uang kita terjaga, Pancasila terjaga, Indonesia NKRI terjaga. Tapi ada hal-hal lain Pak Prabowo ingin lakukan. Satu hal lagi, saya kira saya sudah cerita sama Pak Noel juga. 15 tahun lalu, 2006, 2007, 2006, sudah 17 tahun lalu, saya dipanggil Prabowo ke kantornya. Saya waktu itu di luar negeri berkunjung ke Jakarta, menengok ibu kami yang sakit kanker waktu itu, dan dia minta ketemu. Saya kaget apa yang kita bicarakan. Bukan politik, belum ada Gerindra waktu itu, 2-3 tahun sebelum Gerindra. Bukan politik, biasanya dengan Prabowo waktu itu pertanian, karena dia ketua umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Bukan. Yang dia bicarakan dengan saya mengenai susu dari sapi perah. 1,5 jam kita bicara susu. Saya kaget. Prabowo Jenderal Tempur, pimpin pasukan tempur Baret Merah, pasukan khusus, bicara mengenai susu, mengenai stunting. Saudara-saudara tahu nggak stunting itu apa? Tahu? Kurang gizi. Saya tahun 2000 tidak tahu itu stunting apa. Saya belajar dari seorang mantan jenderal. Dia ajarkan saya mengenai stunting. Dia mengajarkan saya mengenai tambahan gizi, tambahan makanan yang diperlukan oleh anak-anak kita. Dia cerita, dia sebut statistik dari pemerintah 2006 bahwa menurut pemerintah 30% dari anak-anak kecil, balita menderita stunting. Itu tahun 2006 ya. 2006. 2012-2013 sudah 38%. Tapi tahun 2006 Prabowo cemas karena dia lihat angka stunting 30%. Yang paling parah itu di NTT. Ada kawan-kawan kita dari NTT hari ini, dari timur, dari Flores. Ada ibu dari NTT waktu itu 54%. Anak-anak, lebih dari separuh anak-anak kecil di NTT menderita stunting. Dan parah juga Jawa Timur, ada 40%, 48%, ada 52%. Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, dan sebagainya. Nah, maksud saya apa? Maksud saya, Prabowo bukan hanya memikirkan politik, kemiliteran, dan sebagainya. Dia memikirkan kesehatan anak-anak kita. Itu Prabowo, itu seorang Prabowo. 2006. Dan dia mau ya, anak-anak kita, anak-anak bocah-bocah kita, balita-balita kita, kalau sudah mau melamar, mau cari pekerjaan, jangan ditolak karena kurang cerdas. Jangan ditolak dan jadi penganggur
tidak bisa dapat pekerjaan yang layak karena otak mereka sudah terganggu sejak mereka kecil, karena orang tua mereka tidak mampu untuk menyediakan makanan yang bermutu tinggi. Saudara-saudara, kelaparan dan stunting berbeda ya. Anak yang stunting belum tentu kelaparan. Ya jangan salah arti ya. Ibu jangan salah artikan. Tidak berarti 50% anak-anak di NTT itu kelaparan, bukan. Tapi makanan yang mereka dapat itu kurang bergizi atau tidak bergizi. Kalau dikasih nasi putih, bulgur, apa, ya masih ingat nggak bulgur? Mungkin Pak Sofyan masih ingat bulgur tahun 60-an ya. Kalau dikasih bulgur ya itu perut kenyang. Dikasih nasi putih ya kenyang. Tapi tanpa lauk pauk, tanpa sayuran, tanpa daging, tanpa telur, tanpa kecap dan sebagainya, gak ada gunanya. Itu yang mengakibatkan stunting. Nah ini saudara-saudara, Pak Noel, Pak Ahmad Ghazali, Prabowo bawa wawasan yang luar biasa. Wawasan yang luar biasa. Banyak program-program Pak Jokowi saya lihat itu ada di dalam program Pak Prabowo. Saya beberapa minggu lalu ketemu Pak Noel, saya kasih lihat program Prabowo 2014-2019. Waktu itu diumumkan bulan Agustus 2013. Pak Prabowo sudah menjadi capres dari Partai Gerindra ini dengan program nyata. Dan salah satu dalam program Prabowo, pembangunan jalan tol, infrastruktur, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandar udara, jalan tol dari Bandar Aceh sampai ke Bandar Lampung, dan perpindahan ibu kota negara kepada tempat lain. Itu tahun 2013, saudara-saudara. Perpindahan ibu kota negara itu program Prabowo, itu gagasan Prabowo 2013. Itu sudah ada di program tertulis. Pak Noel kaget. Program Pak Jokowi itu 99% program Prabowo. Kalau mau lihat, saya bagi-bagi lagi, kita masih banyak kok. Maka saya kira kalau Jokomania sekarang Prabowo Mania ingin programnya Jokowi dilanjutkan, yang akan lanjutkan di Prabowo Subianto. Karena programnya Pak Jokowi sesungguhnya programnya Pak Prabowo. Terbukti, tertulis 2013 sudah dibagi-bagi. Ada maksi. Ya. Ada maksi. Saudara-saudara, memang luar biasa. Ya. Dana desa untuk setiap desa di Indonesia 1 miliar itu gagasan Prabowo Subianto, saudara, 2013. Tidak bisa dibantah. Dan apa yang dikatakan Pak Noel dan Pak Aris itu benar. Yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta bulan April 2012 itu Pak Prabowo Subianto, saudara-saudara. Dan waktu itu partai beliau PDIP mendukung Pak Fauzi Bowo. Yang katakan ke saya dan Pak Prabowo itu Pak Jokowi sendiri. Karena Pak Jokowi bilang ke Pak Prabowo, hendaknya Pak Prabowo bicara sama Ibu. Karena saya dengar PDIP dukung Fauzi Bowo. Itu Pak Jokowi bilang ke saya dan ke Pak Prabowo bulan April 2012. Dan waktu itu Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega, disaksikan oleh almarhum Cahyokumolo. Dan di situ Pak Prabowo mulai untuk meyakinkan Ibu untuk mencalonkan Pak Jokowi. Dan waktu itu Ibu Mega belum mau mendukung Pak Jokowi. Itu sejarah itu. Dan Prabowo datang lagi, ketemu lagi, pelan-pelan meyakinkan Ibu untuk mencalonkan. Dan waktu itu
hanya 2 partai politik di Jakarta yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai gubernur. Hanya 2. Dari 36 partai, hanya 2 yang mendukung Pak Jokowi. PDIP 11 kursi, Gerindra 6, 17 kursi. Perlu 15 kursi untuk mencalonkan seorang calon gubernur. PDIP tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri, hanya 11 kursi. Dan kami, Pak Anwar kan bukan politisi kan? Kami waktu itu 2 partai melawan 34 partai. Di DKI waktu itu 2012 ada 36 partai. Partai PDIP, Partai Gerindra dan 30. Kita melawan 34 partai dan menang waktu itu. Dan Pak Prabowo mendukung dan menjadikan Jokowi Ahok jadi pimpinan DKI. Itu sejarah dan itu saksi. Saudara-saudara, apa dikatakan Pak Noel itu betul. Ada foto-foto Pak Prabowo pakai baju kotak-kotak. Masih ingat baju kotak-kotak? Pak Prabowo pakai baju kotak-kotak. Kita kampanye di Gelora Senayan. Saya, Pak Prabowo, kawan-kawan, saya kira Pak Ari sudah hadir 2012. Nah, saudara-saudara, Pak Noel sudah sangat betul, kita jangan lihat ke belakang. Kita jangan lihat ke belakang. Pak Noel, mungkin saya belum cerita ya. Saya termasuk yang orang yang tidak setuju Prabowo masuk pemerintah Jokowi. Iki, saya. Prabowo panggil saya. Sim, kamu masih suka nonton Warta Berita kan? Karena dia tahu saya kecanduan Warta Berita. Luar negeri, dalam negeri. Kamu masih nonton kan? Masih lihat kehancuran negara Suriah, kehancuran negara Irak, kehancuran negara Yaman, kehancuran negara Libya, kehancuran negara Afghanistan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tidak mau Indonesia seperti mereka itu. Saya tidak mau Indonesia seperti ini. Kalau saya tidak masuk pemerintah, mungkin Indonesia sudah mulai kotak-kotakan. Mungkin Indonesia sudah seperti ini. Prabowo yakin bahwa dia harus pemersatu bangsa. Apa yang sampean bilang, apa yang Anda bilang itu benar. Pemersatu bangsa, ya, di atas ego pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara, dia tenggelamkan niat pribadinya. Saya kira Pak Sofyan mungkin tahu seorang jenderal untuk menerima perintah dan komando dari seorang lawan, saya kira hampir mustahil Pak ya di bumi ini ya. Tapi Prabowo bisa kuburkan egonya untuk bangsa dan negara. Saya dan Pak Noel, dia bilang gini, dia tanya, Cem, kamu masih orang Kristen nggak? Dia tanya sama saya, Cem, kamu masih, you're still Christian, aren't you? Are you still Christian? Dia bertanya, kamu masih Kristiani nggak? Saya bilang, ya dong. Saya masih setia sama Tuhan saya. Kalian orang Kristen kan percaya kan pengampunan kan? Pengampunan. You believe in forgiveness kan? Iya, itu ajaran Tuhan Yesus. Percaya. Bagi orang Kristen itu ajaran luar biasa. Yang itu kita pikul salib. Kita ajarkan kita harus itu perintah Allah, perintah Tuhan. Pengampunan musuh, pengampunan lawan. Kalau perlu seorang pembunuh, kita juga harus ampuni. Dan di situ, karena dia bertanya, karena dia bilang, Cem, ampuni mereka.
Jangan tanya siapa itu mereka. Ampuni mereka. Saya sudah ampuni mereka. Kita lihat ke depan. Kita masih ingat apa yang dikatakan Papi, almarhum Sumitro, Pak ayah kami. Selalu lihat ke depan, look through the windshield, lihat ke depan, jangan lihat kaca spion. Jangan lihat kaca spion. Kaca spion itu bikin kita bitter. Ada rasa pahit di dalam hati kita. Jangan kita lihat itu. Kalau Prabowo sudah ingatkan saya akan Tuhan saya, ya bagaimana Pak Noel ya? Saudara-saudara, saya kira cukup ya. Kita banyak pekerjaan, perjuangan yang luar biasa masih menunggu kita. Saya senang sekali lihat anak-anak muda. Saya lihat banyak perempuan, Sikandi, ibu-ibu, emak-emak yang mau ikut perjuangan kita. Dengan Prabowo Subianto, Indonesia akan aman. NKRI Pancasila akan terjaga, dan jiwa raga dia, dan jiwa raga pendukungnya. Indonesia terjaga, Pancasila terjaga, pemerintahan akan semakin bersih, korupsi akan terus-menerus diberantas. Itu harus perjuangan bersama. Prabowo Subianto tidak bisa sendirian. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik harus dukung dia. Ya, pasukan Takalele ini harus dukung dia, harus jaga dia. Dan saya yakin, insya Allah, ya God willing, Prabowo Subianto akan menjadi presiden dan dukung kalian. Sebagai pribadi, sebagai adiknya, selaku pendukung dia dari awal, saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada dukungan yang saya lihat sangat tulus, sangat ikhlas, tanpa pamrih, tidak minta-minta apa-apa material. Saya lihat ya, ini luar biasa. Dan kita kerja untuk generasi muda, kita kerja untuk anak-anak kita kerja untuk cucu-cucu kita kerja untuk cicit-cicit kita, agar Indonesia negara yang kuat, Indonesia di bawah pemerintah yang bersih dan jujur, pendidikan kita semakin bagus, kesehatan kita semakin bagus. Itu adalah cita-cita kita. Dan saya yakin Prabowo bisa mewujudkan itu. Saya kira demikian dari saya, cukup lama, maaf, tapi sekali lagi dari hati saya sedalam-dalamnya saya mengaturkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hasim yang sudah membawakan sambutannya sebagai Ketua Dewan Penasihat PM08. Baik, terima kasih.